Sistem pendidikan kita itu bisa dibilang gak tepat sasaran. Gue yakin banget kalau orang-orang yang lulus SMA nih ditanya tentang mata pelajaran yang mereka pelajari sejak SD sampai dengan SMA, gue yakin banyak banget orang yang bakal bilang lupa. Dan gue bisa bilang kalau misalnya hal yang gue rasa penting itu gue pelajari bukan dari sekolah. Kayak gue kan belajar, kita semua nih belajar biologi, biografi, fisika, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya ilmunya jarang banget kita pakai sampai sekarang. Tapi kenapa sih kita tidak diajarin tentang ilmu yang sebenarnya penting untuk kita ketahui? Kayak misalnya gimana caranya untuk bayar pajak, gimana caranya mengelola keuangan pribadi, personal finance, atau gimana caranya untuk move on, atau gimana caranya manajemen emosi, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya penting banget gitu dalam kehidupan sehari-hari bakal kita pakai. Sayangnya kurikulum yang ada di sekolah sekarang itu sangat outdated. Kita belajar hal yang sama dipelajari oleh orang tua kita. Padahal zamannya pun sudah berubah dan pelajaran pun gak penting-penting amat. Yang sebenarnya kita bisa pelajari di YouTube. Sekarang kita bisa belajar psikologi di Crash Course. Kita bisa belajar matematika dasar sampai dengan advance di Khan Academy. Gak perlu sekolah gitu loh, ngapain gitu. Tapi irosinisnya waktu dan uang selama 15 tahun wajib belajar itu kita habiskan buat pergi ke sekolah. Bayangin selama 15 tahun lu belajar dari jam 7 sampai jam 3 selama 15 tahun. Udah berapa duit tuh dan waktu yang kebuang untuk belajar di sekolah. Makanya dari keresahan itu 1% ada. Kita menyadari masalah-masalah yang ada di Indonesia, mulai dari kekerasan yang terjadi dalam hubungan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari sistem pendidikan yang catat. Wajar aja terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Orang kita gak pernah diajarin di sekolah gimana caranya berumah tangga yang baik. Kita juga dikit banget diajarin cara ngatur duit dan manajemen emosi. Wajar aja kalau ada pejabat yang korupsi. Ya mungkin pejabat itu gak bisa ngelola duit sehingga dia korupsi, atau gak bisa ngelola emosi dan impuls di otaknya. Yang tergiur duit haram yang bisa didapetin secara instan bisa dibilang wajar gitu. Dan 1% ini jadi intinya ngapain sih? Sebenarnya simple. Kita pengen menginspirasi dan mengubah para paradigma remaja Indonesia menjadi lebih baik. Caranya gimana? Dengan mengajari masyarakat hal-hal penting yang tidak diajarkan di sekolah. Berdasarkan pengalaman dan juga bahan bacaan, kita menemukan bahwa hal-hal penting yang seharusnya dipelajari di sekolah tapi gak diajarin. Apa aja sih? Yang pertama itu personal finance. Karena kita harus bisa mengelola keuangan kita sendiri. Kita harus bisa dasar-dasar masalah keuangan. Kayak gimana caranya invest, gimana caranya nabung, gimana caranya nyimpen buat pensiun, dan gimana lain sebagainya. Ini penting banget. Yang kedua, relationship. Dan masalah hal relationship itu biasanya ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Gua dan lo semua pasti sering banget dengar gimana temen kita ngeluh tentang pacarnya atau bahkan sering bermasalah karena diselingkuhin pasangannya. Ini masalahnya yang umum, tapi sebenarnya penting banget buat kita pelajari biar nggak kejadian terus-menerus. Yang ketiga, karir. Pasti banyak banget dari kalian yang bingung milih jurusan kuliah. Mau milih apa? Bahkan gue yakin masih banyak banget nih yang bingung mau milih jurusan IPA atau IPS pas masuk SMA. Ini adalah masalah karir. Terkait dalam bidang apa sih yang mau kita tekuni saat kita dewasa dan
ini dikit banget diajarin di sekolah. Padahal penting banget buat masa depan kita. Yang keempat, berpikir kritis dan logis. Ini penting banget karena ya di dunia digital ini itu benar-benar overload informasi dan cara memangkas informasi-informasi tersebut menjadi informasi yang berkualitas supaya kita gak ketipu hoax dan kemakan info gak penting dengan berpikir kritis dan logis. Sayangnya ini juga gak diajarin di sekolah. Makanya tonton terus video-video gua supaya lu bisa berkembang dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.